Oke, kuliah akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain segera buka. Oke, mungkin bisa segera kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Untuk hari ini kita tidak praktikum ya. Hari ini saya berikan teori mengenai relasi ya, relasi tentunya relasi antara tabel di database dalam sistem basis data, relationship atau relasi ya. Kemudian untuk ini pertemuan ke-6 ya kalau tidak salah, mungkin masih ada satu pertemuan
Nanti bisa kita gunakan untuk praktik mungkin ya, kalau memang diperlukan dalam contoh relasi ya. Tapi saya jelaskan untuk lebih dahulu, nanti kalian membuat sebuah relasi antar tabel dalam sebuah database. Dicoba ya, kalau memang nanti belum bisa, untuk minggu depan saya berikan praktikumnya ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Sambil menunggu teman yang lain, mungkin bisa kita segera mulai, yang lain segera menyusul. Untuk pembahasan tema hari ini kita akan membahas mengenai relationship, relasi antar tabel di dalam suatu database di sistem basis data. Kita perlu tahu terlebih dahulu relasi itu apa ya. Jadi database relasional atau relationship ini adalah suatu database yang di dalamnya terdapat tabel-tabel yang berelasi satu sama lain ya. Jadi misalkan minimal ada 2 tabel, kita relasikan ya. Jadi ada hubungan antara tabel satu dengan tabel yang lain, itu ada hubungannya, relasi, tahu ya, relasi itu kan saling keterkaitan, berelasi. Jadi relasi atau keterhubungan tadi antara satu tabel dengan yang lainnya itu ditentukan berdasarkan aturan-aturan tertentu. Jadi ada aturannya, nanti aturannya apa nanti saya jelaskan. Jadi relasi antar tabel ini disebut dengan istilah relationship ya. Jadi tidak hanya kita di database akses, akan tetapi di database MySQL misalnya, nanti dalam pemrograman web itu juga kita menggunakan relasi ya. Sebenarnya tidak hanya untuk ini, banyak ya relasi yang kita digunakan tersebut. Nah, sekilas tentang relasi antar tabel tersebut adalah kesimpulannya, semacam kesimpulan untuk relasi itu adalah mengacu bagaimana tabel dalam database itu bisa saling terkait, bisa kita hubungkan, bisa kita relasikan. Nah, jadi nantinya bisa berhubungan ya, misalkan tabel A dengan tabel B itu ada hubungannya. Jadi nanti secara otomatis nanti sudah berelasi. Dalam pembuatan relasi, database itu hubungan dengan ada 2 ya, ada foreign key dan pada kolom tabel A dan primary key pada kolom tabel B. Jadi saat kita relasikan tadi itu ada foreign key-nya dalam tabel 1 misalkan, atau tabel A. Kemudian pada tabel B itu ada primary key-nya. Nah, di situ bisa kita relasikan secara otomatis dalam tool yang kita pakai adalah Microsoft Access misalkan. Nah, di situ sudah ada menunya nanti dalam pembuatan untuk relasi ya antar tabel tersebut. Nah, istilah yang harus dipahami dalam belajar antar relasi itu tadi seperti yang saya katakan, ada primary key dan foreign key. Nah, primary key tersebut merupakan kunci utama pada field tertentu dalam sebuah tabel yang biasa digunakan untuk mendefinisikan row data tertentu. Sedangkan foreign key sendiri itu adalah atribut pada tabel yang menunjukkan relasi ke tabel induk yang mempunyai primary key. Nah, seperti itu ya untuk acuan yang harus kita pahami dalam berelasi itu ada primary key dan foreign key, barulah kita bisa merelasikan tabel di dalam suatu database seperti itu. Nah, jenis relasi antar tabel itu tidak hanya satu ya. Yang pertama ada diantaranya adalah one to one fill. Jadi ada satu dengan satu ya, intinya one to one itu. Nah, kemudian one to many itu bisa satu dengan yang lain. Nanti saya berikan contohnya. Kemudian many to many itu adalah banyak bisa ke banyak. Nah, nanti pengertian dari jenis relasi tersebut saya jelaskan satu persatu. Nanti misalnya ada yang bingung bisa dipertanyakan ya ke kontak saya, tidak apa-apa. Nah, yang pertama ada relasi one to one fill. Nah, merupakan relasi dari satu baris tabel A ke satu baris tabel B. Jadi hanya satu alur saja ya. Studi kasusnya misalkan NIS hanya boleh dimiliki satu siswa, begitupun sebaliknya siswa hanya bisa memiliki satu NIS saja. Nah, di situ bisa disebut relasi tersebut adalah one to one fill ya. Satu saja, NIS itu hanya
dimiliki oleh satu siswa, misalkan NIS 1, 2, 3 itu hanya satu siswa, dan satu siswa tidak boleh memiliki lebih dari satu NIS ya. Itu contohnya. Dan yang kedua ada relasi one to many. Relasi di mana satu baris tabel dihubungkan ke satu baris atau lebih ya. Jadi ada satu, misalkan tabel 1 itu hanya satu, kemudian tabel B, tabel 2 nya itu ada yang kita hubungkan itu ada 3 field, itu namanya one to many. Contohnya dalam satu kelas bisa menampung lebih dari satu siswa, boleh mempunyai satu kelas. Nah seperti itu ya. Jadi satu kelas itu kan menampung beberapa banyak siswa. Namun satu siswa hanya boleh mempunyai satu kelas. Kalau dalam satu kita contohkan di suatu sekolahan atau kelas ya. Nah seperti itu contohnya ya, untuk pemahaman lebih mudahnya. Nah yang ketiga ada relasi many to many. Relasi yang dimana lebih dari satu baris dihubungkan lebih dari satu baris. Jadi baris tabel A dan tabel B itu ada lebih dari satu yang bisa kita relasikan. Nah itu namanya many to many, kan berarti banyak ke banyak ya, bukan one to many itu satu ke banyak relasi atau banyak relasi ke satu field. Nah dari kasusnya dalam suatu sekolah satu siswa mengambil banyak mata pelajaran dan sebaliknya satu mata pelajaran bisa diambil lebih dari satu siswa. Nah itu contoh pemahaman mudahnya. Bisa dipahami ya. Ada one to one, kemudian one to many, kemudian ada many to many. Nah di situ bisa kalian pahami ya. Nanti mungkin bisa dibaca kembali. Untuk materi sudah saya share di Classroom ya, silahkan diambil. Nanti tugas hari ini adalah membuat relasi ya. Silahkan kalian membuat dengan tema yang bebas. Yang terpenting minimal ada 2 tabel. Kalian relasikan seperti itu nanti untuk sebagai bahan belajar saja. Kalau memang nanti ada kesulitan dan lain sebagainya, mungkin untuk minggu depan bisa saya contohkan ya, membuat relasi itu seperti apa. Nah nanti saya contohkan untuk pertemuan selanjutnya. Nah cara membuat relasinya bagaimana saya jelaskan. Apabila kami membuat berbagai tabel dalam akses, biasanya juga butuh membuat relasi antar tabel ya di akses tersebut ya, menghubungkan field dari satu tabel, misalkan tabel A dan tabel B itu saling berhubungan dengan tabel yang lainnya tadi ya. Jadi kalian misalkan ya, relasi antar tabel dalam sebuah database akses ya telah menjadi faktor yang paling jarang dipakai oleh pemakai MS Access. Jarang memang sekarang, tapi sesuai kebutuhan juga ya, kembali ke kebutuhan misalkan kalian masing-masing. Mungkin juga menemui persoalan ini membuat satu database akses dalam membuat relasi tadi ya. Nah dengan membuat relasi antar tabel di field-field data yang dalam tabel tadi, maka dari itu apabila kalian belajar akses juga wajib mendalami ya, relasi itu bagaimana caranya untuk membuat relasi, kemudian relasi antar masing-masing itu dapat membuatnya melewati query ya. Query sudah saya ajarkan hampir sama ya, untuk dalam relasi tersebut kita bisa membuatnya dalam sebuah query di database-nya. Saya contohkan sedikit ya cara membuat relasi tersebut. Nanti kalian bisa dibuat sesuai dengan bahan di sini ataupun dengan tema kalian masing-masing, bebas, tidak harus sesuai yang saya berikan dari modul hari ini ya. Ya pertama adalah pastikan kalian sudah membuat beberapa tabel yang salah satu di antara kedua tersebut mempunyai nama field yang sama. Karena kalau tidak ada yang sama itu tidak bisa kita relasikan nanti. Nah, contohnya ada tabel guru misalkan, karena kita tadi bahas guru ya. Kemudian ada tabel jadwal dan siswa mempunyai field yang sama, yakni kode guru. Misalkan kode guru itu masuk di tabel jadwal. Kemudian ada di tabel guru juga ada kode guru, karena tabel guru tentunya pasti ada tabel guru dan juga ada di tabel jadwal ya, kode guru tersebut ya. Jadi ada field yang sama dalam 2 tabel.
Kemudian yang langkah keduanya, buatlah query dengan memilih tab menu create query design, maka akan muncul semua tabel yang sudah pernah kita buat tadi ya. Kalian seleksi, masukkan tabel ke dalam query dengan klik tombol add ya. Seperti langkah kemarin, ini tidak perlu saya ulang kembali ya untuk membuat sebuah query. Selanjutnya bagaimana kita jika semua tabel yang kalian relasikan sudah dimasukkan dalam query, maka biasanya akan secara otomatis field berpindah seperti pada gambar di bawah ya. Nah seperti itu kita masukkan ya, untuk kita add-kan itu tabelnya dalam suatu query semuanya masuk. Nah misalkan di sini ada dua tabel. Nah di sini kan tabel guru tadi ya, ada tabel guru dan tabel jadwal. Nah, di sini yang kalian perlu ingat adalah di sini harus ada satu yang sama kalau kalian mau merelasikan satu tabel dengan tabel yang lain. Jadi ada misalkan kita di sini ada primary key-nya adalah kode guru, kemudian di tabel jadwal juga harus ada kode gurunya. Tapi primary key di dalam tabel jadwal dia sudah ada sendiri, yaitu apa? Nomor misalkan. Nah, di sini baru kita akan relasikan, kita drag saja nanti secara otomatis sudah berelasi. Misalkan ada garis seperti ini, itu tandanya sudah berelasi seperti itu. Nanti kalian coba-coba ya. Kemudian yang keempat, sebentar, agak lemot ya ini untuk sebentar. Oke, untuk yang keempat, jika tidak mau berelasi secara otomatis, kalian bisa menggunakan cara manual. Misalkan tadi kan secara otomatis kita tinggal drag saja ya, karena di tool atau di Microsoft Access-nya itu sudah seperti itu. Nah, manual, untuk cara manualnya bagaimana? Klik and drag, jadi menggeser file yang sama dengan satu tabel dengan satunya. Jika sudah muncul tanda panah seperti koneksi relasi antar tabel tersebut, namun jika muncul pesan error tidak muncul, berarti relasi berarti Anda gagal ya. Tinggal drag saja ke sini, misalkan itu akan muncul tanda seperti ini kalau berhasil. Kalau tidak kalau gagal berarti tidak bisa ya. Oke, seperti itu. Sebentar. Mungkin secara otomatisnya juga sama, kalian coba semua ya. Secara otomatis maupun manual itu bisa kalian coba sendiri ya nanti ya. Oke, selanjutnya tinggal menampilkan field di bagian bawah query ya. Dan jangan lupa untuk menyimpan untuk save query-nya yang sudah direlasikan. Sama halnya seperti kemarin yang saya contohkan membuat query ya. Cuma bedanya kali ini kita harus relasikan ya. Relasikan dengan membuat kalian membuat tabel tadi ya. Tidak harus dua tabel ya. Lebih dari satu tabel juga bisa ya. Mungkin bisa dicontohkan untuk one to many, kemudian many to many, itu seperti apa bisa kalian coba ya. Jadi tugas untuk pertemuan hari ini adalah buatlah relasi antar tabel dengan terlebih dahulu membuat dua atau lebih tabel, misalnya seperti contoh di atas tadi ya yang saya contohkan. Kemudian tema bebas yang terpenting bisa direlasikan ya. Karena bagaimana syarat untuk bisa direlasikan, harus ada satu field yang sama antara tabel 1 dengan 2. Nah barulah bisa direlasikan seperti itu ya. Nanti semisal ada yang perlu dipertanyakan silahkan. Untuk mungkin minggu depan saya berikan contoh ya dalam membuat sebuah relasi. Yang terpenting kalian membuat terlebih dahulu, nanti bisa dikumpulkan ya pada saat UTS. Jadi kalian bisa mencoba-coba terlebih dahulu sebelum saya contohkan nanti dalam praktikum untuk minggu depannya. Kalian membuat terlebih dahulu, barulah nanti minggu depan saya jelaskan untuk praktikumnya apakah sudah sama mengenai dalam pembuatan relasi tersebut sesuai dengan yang kalian buat misalkan, ataupun caranya berbeda akan tetapi mungkin berhasil, itu sama saja. Yang terpenting adalah jadi ya. Oke, seperti itu ya. Kalau ada yang dipertanyakan silahkan ya. Semisal ada yang belum paham dan lain sebagainya.
bisa dikonfirmasikan ya, ataupun bisa diinfokan ke kontak saya juga boleh. Yang terpenting jam kerja ya. Oke, seperti itu saja untuk hari ini. Mungkin yang bisa saya sampaikan dalam mata kuliah sistem basis data. Untuk tema pembahasan kita ada relationship atau relasi ya dalam sistem data atau database di Microsoft Access. Jangan lupa ya untuk tugasnya, silakan. Kemudian untuk materi nanti saya share di Classroom untuk bahan pembelajaran kembali ya untuk belajar kalian. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan ya, pengetahuan wawasan untuk kita dalam pemahaman untuk relasi dalam antar tabel dalam sistem basis data. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.